Wah, aku yakin nih sekarang banyak instansi pusat maupun daerah yang sedang mengobrak-abrik lagi nih berkas arsip mereka, khususnya berkas terkait dengan keuangan. Nah, teman-teman, ternyata saat ini tuh sedang berlangsung pendataan tenaga kerja non-ASN. Kalian tahu kan bahwa pada akhir tahun 2023 ya, tahun depan itu sudah tidak ada lagi tenaga kerja kontrak nih teman-teman. Jadi nanti hanya ada tenaga ASN aja. Nah, ASN ini terdiri dari dua ya. Yang pertama itu ada P3K, satu lagi ada PNS teman-teman. Nah, proses pendataan ini gunanya sebenarnya buat apa sih? Oke, Deputi SDM dari Kemenpan RB sendiri menyatakan bahwa pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terkait penyelesaian tenaga non-ASN, teman-teman. Oh ya, mungkin teman-teman harus ingat dan harus teman-teman camkan nih di pikiran teman-teman semua bahwa pendataan ini nggak serta-merta nih buat teman-teman yang saat ini berstatus sebagai tenaga kerja kontrak terus bisa langsung diangkat sebagai ASN. Nggak ya teman-teman, kalian juga harus tetap melalui tes. Nah, proses pendataan ini itu akan berakhir pada tanggal 30 September tahun 2022. Nah, itu adalah proses akhir untuk prafinalisasinya, teman-teman. Sedangkan untuk proses finalisasinya yaitu pada tanggal 31 Oktober tahun 2022. Nah, jadi ada waktu sekitar 1 bulanan nih, teman-teman ya. Nah, sekarang itu udah ada aplikasi ya, bisa teman-teman cek di laman di bawah ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat oleh BKN sendiri nih. Agar apa? Agar nanti instansi itu bisa melakukan impor data dan teman-teman sebagai tenaga non-ASN ini bisa melakukan pembuatan akun dan juga registrasi. Jadi kalau misalkan nih ketika instansi teman-teman ada melakukan kesalahan input data ya terkait data diri teman-teman ataupun kelengkapan teman-teman, itu kalian bisa melakukan pengecekan ataupun bisa melakukan perbaikan. Ya. Nah, teman-teman juga bisa ngecek apakah nama teman-teman sudah terdaftar belum nih di pendataan non-ASN tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian udah melakukan pengecekan, ternyata data diri kalian nih belum terdaftar sebagai tenaga non-ASN tempat instansi teman-teman bekerja, maka kalian bisa mengajukan nih proses pendataan data diri kalian. Nah, untuk instansi tempat teman-teman bekerja juga bisa mengajukan surat ke BKN untuk perpanjangan waktu. Nah, ingat sekali lagi teman-teman, di tanggal 31 Oktober tahun 2022 ini adalah tanggal finalisasi untuk pendataan diri tenaga non-ASN di instansi pusat maupun di instansi daerah. Oke, mungkin buat kalian ya masih banyak yang belum tahu kira-kira apa aja sih syarat agar kalian bisa terdata sebagai tenaga non-ASN tahun 2022 ini. Yuk kita simak bareng-bareng teman-teman. Yang pertama, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN atau honorer yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Nah, yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Teman-teman perlu catat baik-baik ya. Oke, selanjutnya berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Oke, selain itu pendataan akhir tenaga kerja non-ASN atau honorer juga harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau biasa dikenal dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Nah, kita sudah membahas nih teman-teman info terbaru tentang tenaga non-ASN di dunia pemerintahan baik pusat maupun daerah. Oke, aku pengen ngingetin lagi nih ke teman-teman semua ya, bahwa tanggal prafinalisasinya itu adalah tanggal 30 September tahun 2022. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa melakukan pengecekan ya. Kalau misalkan kalian belum terdaftar, teman-teman bisa mengajukan diri kalian ya agar terdaftar sebagai pegawai non-ASN di tahun ini.
Dan satu lagi nih, ketika kalian nanti sudah terdata sebagai pegawai non ASN, kalian harus mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K ya teman-teman. Nah, nanti di video aku berikutnya kita akan coba nih mengulas soal-soal terkait P3K. Ya, kita harus mempersiapkan diri lebih awal karena lebih cepat itu lebih baik teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses.